Dilansir dari detik.com bahwa Presiden Joko Widodo, Jokowi, meminta pengusutan tuntas dugaan permainan karantina yang kerap dikeluhkan WNI maupun WNA. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ditugaskan untuk mengusut dugaan tersebut. Disiplin dalam melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk dan pelaksanaan proses karantina yang benar dari luar negeri. Saya masih mendengar dan ini saya minta Kapolri untuk mengusut tuntas permainan yang ada di karantina. Sudah, karena saya sudah mendengar dari beberapa orang asing komplain ke saya mengenai ini, ujar Jokowi. Berikut sejumlah rangkuman soal permainan karantina yang terjadi di Indonesia. Warga negara Indonesia dari India lolos karantina. Permainan karantina pernah melibatkan seorang WNI berinisial JD. JD yang datang dari India melalui Bandara Soekarno-Hatta, SUTA, lolos karantina. JD mengaku membayar sejumlah uang kepada oknum yang mengaku sebagai pegawai bandara, untuk dibantu agar meloloskannya masuk kembali ke Indonesia tanpa melewati prosedur protokol kesehatan. JD kembali dari India via Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu tanggal 25 April tahun 2021 lalu. Dari pemeriksaan awal kepada dua pelaku, polisi menemukan keduanya menggunakan kartu pas bandara untuk Dinas Pariwisata DKI. Kartu pas itu digunakan untuk mondar-mandir di bandara. Dari pas bandara yang ada pada mereka disebutkan di pas bandara tersebut, Dinas Pariwisata DKI, kata Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, SUTA. Kombes Adi Ferdian Saputra saat dihubungi Detik.com, Selasa, tanggal 27 April tahun 2021. 7 WN India lolos karantina dibantu joki dan oknum protokoler AB 7 WN India yang masuk ke Jakarta melalui Bandara SUTA lolos dari prosedur karantina. Mereka dibantu joki hingga oknum protokoler AB 2. Ketujuh WN India itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin, tanggal 26 April tahun 2021, dengan menumpang pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan KZ988. Mereka dijemput dari bandara oleh 4 orang joki yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Modus operandinya sama semua, nanti ada jokinya yang akan mengurus mulai dari dia turun dari pesawat langsung ada yang menunggu di situ, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polres Bandara SUTA, Tangerang, Rabu, tanggal 28 April tahun 2021. Polisi menangkap 4 orang joki yang membantu 7 WN India tersebut. Salah satu dari 4 orang joki tersebut bekerja sebagai protokoler Angkasa Pura II. Mereka sebagai protokoler, makanya kita masih koordinasikan mengatasnamakan yang tertara pas bandara, kata Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Adi Ferdian Saputra di Jakarta, Kamis, tanggal 29 April tahun 2021. Adi mengatakan, para joki tersebut memiliki kartu pas Bandara Soekarno-Hatta. Sehingga dengan adanya kartu pas ini yang bersangkutan bebas keluar masuk di beberapa tempat di bandara. Rahel V-nya lolos karantina. Selebgram Rahel V-nya juga jadi salah satu orang yang terlibat dalam praktik permainan karantina. Kasusnya pun jadi sorotan hingga membuatnya harus menempuh jalur hukum. Diketahui Rahel bersama pacarnya, Salim Suhaili Nauderer dan manajernya, Maulidah Hairunisa seharusnya menjalani karantina sepulang dari Amerika Serikat. Namun ketiganya bebas dari karantina dibantu sejumlah orang yang menjemput dirinya di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta. Oknum TNI AU tersebut membantu agar Rahel dan 2 orang lainnya bisa kembali ke rumah langsung saat tiba di Wisma Atlet. Akibat perbuatannya, Rahel V-nya dijatuhi hukuman 4 bulan penjara dengan ketentuan hukuman itu tak perlu dijalani atau hukuman percobaan. Hakim memberi masa percobaan selama 8 bulan bagi Rahel V-nya. Selain itu, hakim juga menghukum Rahel V-nya dengan denda 50 juta rupiah subsidi 1 bulan kurungan. Wisatawan Ukraina dijebak saat karantina terkini, Menparekraf Sandiaga Uno membongkar dugaan jebakan karantina yang dialami salah seorang wisatawan Ukraina. Pengaduan yang diterima Sandi melalui surat elektronik itu menyebut sang wisatawan hendak berlibur dengan anaknya ke Bali dan menjalani aturan karantina yang sudah ditetapkan. Di hari terakhir karantina, wisatawan tersebut ternyata dinyatakan positif melalui hasil tes PCR. Padahal, mereka mengaku tak mengalami gejala apapun. Minggu lalu, saya mendapat laporan dari salah satu wisatawan asal Ukraina bahwa ia bersama anak perempuannya yang berencana berlibur di Bali mendapat masalah.
Di hari terakhir karantina, di salah satu hotel di Jakarta, mereka mendapat kabar bahwa tes PCR yang mereka ambil sebelum meninggalkan hotel menunjukkan hasil positif, tulis Sandi dalam akun Instagram resmi miliknya, Sabtu, tanggal 29 Januari tahun 2022. Karena yakin hasil tes PCR salah, wisatawan tersebut meminta untuk dilakukan tes PCR ulang namun tak diizinkan. Petugas menyebut mereka tidak bisa melakukan tes PCR dari pihak lain selain dari petugas karantina. Wisatawan Ukraina itu malah mendapat tawaran perpanjangan karantina dengan biaya fantastis hingga membuatnya merasa ditipu. Mereka pun mengadukan hal tersebut ke Sandi hingga tim Kemenparekraf turun tangan.